Oke guys, jadi depan saya ini udah ada rakitan dan saya akan menjelaskan tentang sensor kapasitif training kit. Jadi pertama kita kasih dulu power supply-nya. Ini adalah power supply AC 220 volt ya. Kita masukkan ke sini tujuannya untuk memberi daya pada power supply. Ini power supply-nya digabungkan, dikasih jumper ke 220, dia nyambung ke sini. Ini ada indikator lampu menyala, artinya power supply sudah diberi daya. Nah, tujuannya di sini adalah power supply ini akan menjadi sumber energinya untuk menjalankan semuanya ini. Kita bahas dulu mulai dari sini. Itu ada positif negatif, dan di sini juga yang saya pakai adalah tipe sensor CR3015DN, artinya sensor kapasitif berbentuk silinder dengan diameter 30 dan jarak baca maksimalnya 15 mm. Dia juga mempunyai output VDC 12-24. Kemudian tipenya adalah NPN. Di sini dapat terlihat dari V0-nya di sini akan masuk ke negatifnya dari power supply. Kemudian DC-nya powernya masuk ke positif power supply, dan outnya ini masuk ke inputnya dari si modul. Nah, kemudian V0-nya dari modul ini masuk ke negatifnya power supply, dan di sini kita juga menggunakan lampu sebagai output indikator. Cara biar dia bisa nyala itu adalah kita beri di sini ada, kita lihat kabelnya di sini nyambung ke NO-nya nyambung ke salah satu kaki dari lampu, kemudian salah satu kakinya lagi nyambung ke negatif, dan satunya nyambung ke NO. Kemudian di sini juga ada COM itu disambungin ke positif. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Tadi di sini ada outputnya lampu, itu dia nyambung ke NO, kakinya nyambung ke NO, dan kaki satunya dari lampu ini nyambung ke negatif dari power supply. Dan di sini di modul ada C, COM itu nyambung ke positif dari power supply. Di sini tujuannya biar lampu itu bisa nyala dan mati ketika ada bunyi. Di sini saya akan coba menggunakan benda non logam dompet. Terlihat ya, kalau kita menyalakan sensor, lampu akan menyala. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba benda logam. Ternyata di sini juga nyala. Kemudian kita coba benda yang ini. Di sini kita lihat nggak ada indikator yang menyala, artinya sensor tidak membaca apa-apa. Jadi di sini kesimpulannya adalah dari sensor kapasitif ini dia bisa membaca benda logam dan logam kecuali benda ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor induktif proximity sensor. Apa bedanya dengan yang kapasitif? Mari kita lihat. Secara keseluruhan wiringnya masih sama ya. Cuma yang beda di sini adalah sensornya. Di sini sensornya adalah PR12-4DN. Artinya sensor proximity dengan bentuk silinder diameter 12 mm dan jarak bacanya 4 mm, dan dia mengeluarkan output VDC 12-24 volt dan tipenya adalah NPN. Cara kerjanya masih sama, lampu sebagai output, dan kita akan mencoba dengan benda yang pertama. Ini adalah salah satu benda logam, di sini ada tembaga. Kita coba kasih di sini. Sensor akan membaca. Coba kita jauhkan sedikit, sensor tidak akan baca karena di sini jarak baca maksimalnya cuma 4 mm. Kemudian kita coba benda non logam, ada styrofoam di sini. Sensor tidak akan membaca. Kemudian di sini ada besi, sensor masih membaca ya. Dan di sini ada nilon, sensornya nggak baca. Jadi kesimpulannya perbedaannya dengan sensor kapasitif tadi, kalau induktif ini hanya bisa membaca logam, kalau kapasitif tadi bisa membaca logam dan logam kecuali benda bening. Oke guys, yang ketiga saya akan jelaskan tentang sensor
sensor fotoelektrik. Jadi di sini ada banyak sensor. Tapi sensor yang saya pakai yang ini adalah True Beam Photoelectric Sensor. Serinya yang BJ15M TDT. Ini artinya dia mendeteksi itu sensornya di jarak 15 meter. Jadi ini kok ditarik ini sampai 15 meter dia masih bisa deteksi. Terus ini sensornya tuh caranya dia tuh memancarkan sinar inframerah di sini. Tapi kita nggak bisa melihat dengan kasat mata. Jadi kalau kita lalui benda, maka sensornya inframerahnya akan terpotong dan akan menyala, dan lampu di sini juga akan menyala. Terus saya akan jelaskan di sini wiringnya. Di sini diberi daya oleh tegangan 220 volt, kemudian tegangannya masuk ke modul di sini dan mensuplai daya di sini. Di sini ada banyak sensor juga. Di sini ada contoh sensor lainnya adalah retroreflektif motor elektrik. Dia menggunakan reflektif dari sini juga, hampir sama kerjanya. Mungkin sekian, terima kasih.